Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Niken Ewi Tardianti di video saya yang ke-6 saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 mengenai karya tulis ilmiah. Check it out guys. Baik, karya tulis ilmiah atau dalam bahasa Inggris scientific paper adalah karya tulis yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, tidak ambigu. Yang kedua, tidak emotif. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Yang kelima, bersifat dekoratif. Yang keenam, terdapat kohesi. Yang ketujuh, bersifat objektif. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Dan yang kesembilan, netral. Selanjutnya ada syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, berdasarkan landasan teori yang kuat, suatu hasil karya tulis ilmiah bukanlah dari subjektivitas penulisnya, dalam arti tidak boleh dibuat-buat atau argumentatif. Selanjutnya, bernalar. Penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis atau runtut dan sesuai dengan nalar. Artinya prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif relevan dengan disiplin ilmu tertentu pada kohesi dan koherensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Selanjutnya, ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa bentuk dari karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu laporan, ialah berbentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mendukung saran-saran untuk dilaksanakan. Selanjutnya, makalah ditulis oleh siswa atau mahasiswa sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Selanjutnya ada skripsi, karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana atau sarjana muda. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi atau penelitian lapangan sebagai persyaratan akademis. Selanjutnya, tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat jika dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya, disertasi ialah karangan yang diajukan untuk mencapai gelar dokter, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Yang selanjutnya ada resensi, ialah karya tulis yang berisi hasil pertimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Resensi yang disebut juga timbangan buku atau book review sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Kritik dari bahasa Yunani kritikos yang berarti hakim. Kritik sebagai bentuk karangan berisi penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Selanjutnya, esai adalah semacam kritik yang lebih bersifat subjektif. Maksudnya, apa yang dikemukakan dalam esai lebih merupakan pendapat pribadi penulisnya. Yang kesembilan, artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Yang 10, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk dikonsumsi publik. Yang 11, kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif.
Yang selanjutnya ada sistematika penulisan karya ilmiah. Aturan penulisan karya tulis ilmiah dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan, bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar, grafik. Kemudian ada yang selanjutnya bagian isi. Secara umum bagian isi terdiri dari pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Kemudian ada bagian penutup. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian yang melihat. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Saya ucapkan baik terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.